Dua hal yang orang Indonesia tidak suka kan, berlangganan sama bayar pakai kartu kredit. Sejauh ini gue bisa bilang gue belum berhasil menciptakan model bisnis yang duduk di Karya Karsa untuk musisi. Tiap hari kita ada 1000 konten baru, at least. Nggak mungkin kita liatin satu-satu. Prinsip kita nomor satu dari awal adalah kreator harus bertanggung jawab. Nomor satu itu. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Oke, halo Gizmo Friends, kembali lagi di Gizmo Talk bersama saya Pradipta Nugrahanto atau kalian bisa panggil saya dengan Dipta. Dan mungkin kalian belum kenal atau sudah kenal sama sosok yang ada di sebelah saya. Cuman mungkin produknya salah satu yang suka dipakai sama Gizmo Friends atau setidaknya suka diakses. Jadi di sebelah ini ada Mas Aryo Tamat dari Karya Karsa. Apa kabar Mas Aryo? Kabar baik. Oke, thank you udah mampir ke Gizmo Talk. Of course, my pleasure. Kita mau ngobrolin soal ini sih, platform monetisasi. Cuman kalau ngomongin Aryo Tamat dan Karya Karsa, kayaknya perjalanan yang panjang ya. Ini udah tahun ke berapa belas? Kita mulai 2019. Tapi sebelumnya udah di ekosistem digital kan Mas Aryo ya? Udah, sebenarnya secara corporate udah masuk di digital itu dari 2003-2004. Terus di corporate 10 tahun, 2012 mulai bikin startup. Oke. Nah, journey-nya sampai akhirnya memutuskan oke, kita membuat sebuah platform yang bisa jadi ruang buat kreator dan memonetisasi karyanya di situ tuh triggernya apa Mas? Triggernya startup sebelumnya, jadi tahun 2012 yang mana sebelumnya nih? Oh, audio. Audio. Ada yang tahu nggak? Gizmo Friends? Kesingkat. Jadi audio itu music streaming ya, kayak Spotify sekarang lah. Oke. Tapi tahun 2012. Yes. Kita mungkin terlalu awal untuk Indonesia, terus kitanya juga belum tahu apa-apa soal bikin startup lah. Tapi intinya waktu itu pemikirannya adalah masa sih nggak bisa buka website internet terus search lagu Indonesia terus langsung dengerin. Zaman itu nggak ada loh, nggak bisa. Di YouTube tuh jarang lagu Indonesia. Belum kayak sekarang ya? Nggak kayak sekarang. Sekarang lagu Indonesia semua ya. Nah, jadi kita buatlah audio itu dengan pemikiran secara ekosistem di baliknya. Gue itu adalah harus ada metode untuk menarik perputaran uang lebih banyak ke industri musik supaya industri musiknya berkembang. Nah, harus ada sesuatu yang menarik uang dari bisnis atau dari pembeli gitu. Selain CD, dulu CD kaset kan. Selain rilisan fisik lah ya. Ya. Gitu. Selain konser segala macam. Intinya itu long story short, audio gagal. Kita tidak membangun ideal customer profile yang benar, kita tidak melakukan riset customer yang benar. Tapi karena itu gagal, gue berpikir lagi gimana caranya bisa meningkatkan perputaran uang di industri musik lagi supaya musisinya sejahtera. Karena banyak musisi tidak sejahtera kan. Pasti kenal musisi yang sebenarnya dia ngantor di mana atau bikin kantor apa, enggak yang full time musisi itu jarang lah gitu. Nah, jadi gue gali ya salah satu masalah utama industri musik ya itu adalah ya musisinya itu tidak sejahtera, belum bisa hidup dari karya. Nah, ya udah based on itu di Amerika udah ada namanya Patreon kan, itu launch 2014. Terus gue lihat di Indonesia nggak ada pergerakan sama sekali tuh Patreon, hampir nggak ada lah gitu. Ini berarti approach-nya ada yang salah gitu. Gue pelajarin Patreon ya, dia modelnya berlangganan, bulanan, bayarnya pakai kartu kredit. Nah, itu dua hal yang orang Indonesia tidak suka kan, berlangganan sama bayar pakai kartu kredit. Jadi konsep awalnya sesimpel, bikin seperti Patreon tapi bayar pakai GoPay. Gitu. Ya udah. DNA itu masih ada sampai sekarang di Karya Karsa bahwa bisa bayar apapun yang lo mau, bayar pakai e-wallet atau koin untuk karya orang Indonesia yang dipublish di Karya Karsa. Tapi ini menarik Mas Aryo, kan background-nya memang musik banget ya. Ketika membangun Karya Karsa kan
kalau mungkin Gizmo Friends tahu juga ngelihat konten-kontennya sekarang malah majority bukan musik. Itu terjadi secara organik atau awalnya tuh malah banyak musisi yang sebenarnya udah dirangkul sama Mas Aryo buat join Karya Karsa? Kita jadi gue belajar dari pengalaman sebelumnya ya, bahwa jangan terlalu banyak asumsi soal pasarnya seperti apa. Jadi kita coba bikin satu solusi besar untuk kreator ada banyak, dan almarhum partner gue bilang bahwa ya yang butuh sesuatu seperti Patreon plus GoPay itu nggak cuma musisi, bisa kreator apa aja gitu, komikus, penulis apa segala macam. Ya udah kita coba aja bikin buat semua, dengan harapan bisa mencakup lebih banyak kreator di Indonesia, nggak cuma musisi. Karena ya idealisme di kepala gue ya, musisi nih karena yang terdekat ke gue itu, karena gue juga musisi gagal. Tapi dalam perjalanannya kita lihat spesifik ya, penulis dengan menjual cerita bersambung ketengan per bab itu yang paling menjadi bisnis yang sustainable di Karya Karsa, karena tiap minggu ada bab baru kayak gitu. Jadi ya udah kita coba fokus ke situ gitu. Jadi sejauh ini gue bisa bilang gue belum berhasil menciptakan model bisnis yang duduk di Karya Karsa untuk musisi. Itu masih ya, kalau itu ya anggaplah gue 2 kali gagal untuk menciptakan untuk musisi. Cuma dengan model si Karya Karsa ini kita berhasil bikin sesuatu untuk kreator jenis lain, yaitu penulis. Menarik nih Gizmo Friends, karena pada akhirnya ya karya luas ya cakupannya, dan nanti mungkin kita bisa explore ada beberapa contoh di luar karya tulisan yang dapat cerita sukses monetisasi juga Gizmo Friends gitu. Dan tapi sebelum kesana nih, yang nggak kalah menarik adalah kapan sih Mas Aryo sadar kalau mereka ini para kreator atau pembuat karya gitu ya, ini potensial untuk punya ini source of income dari medium bernama internet gitu. Ya sebenarnya udah lama sih. Jadi gua pas ada internet ketika sudah berkembang melewati tahap awal-awal di mana semuanya gratis, dan mulai berkembang ke arah blogosphere, mungkin ingat ya. Blogosphere kan mulai tuh ada model-model di mana blogger dibayar atau ada network, terus mulai ada kayak Google Ads yang bisa ditempelin di Google Ads, terus YouTube mulai bisa monetisasi gitu. Itu semua komponen itu udah ada, dan muncul seperti Patreon di mana misalnya kreatornya punya presence di sosial media, tapi dia pengen monetisasi karya secara langsung dijual ke user, tapi nggak semua bisa akses gitu. Jadi karya berbayar. Jadi yang waktu itu belum ada di internet adalah infrastruktur pembayarannya aja. Infrastruktur pembayaran kan relatif kita bisa bilang baru muncul ya 10 tahun terakhir lah gitu. 10-15 tahun terakhir. Awal-awal internet nggak bisa bayar apa-apa gitu. Gitu, itu sih. Jadi selama memang masih udah bisa bayar lewat internet, ya e-commerce bisa kok. Waktu itu juga yang bikin kita believe Karya Karsa bisa itu satu ya, e-commerce sudah jalan, orang udah mau membayar secara digital untuk produk, dan produk nih nggak lihat barangnya kan. Ya kalau produk fisik aja mau, produk digital masa nggak mau sih gitu. Terus sebenarnya membayar untuk produk digital itu juga bukan sesuatu yang baru di Indonesia, bukan muncul karena Karya Karsa dan teman-teman gitu. Mungkin ingat Ringback-Tone ya. Ringback-Tone ya produk digital kan, dibeli lewat handphone, langganan mingguan, langganan bulanan gitu. Itu salah satu produk digital yang cukup sukses di Indonesia gitu, karena ya memang ada teknologinya, nggak bisa dibajak musiknya gitu. Begitu ada toko online bisa jualan lagu, musiknya bisa dibajak, sudah nggak bisa gitu. Makanya jadinya lari ke streaming. Tapi intinya sih memang masalah waktu dan infrastruktur aja. Nah, cuman di sini juga ini sebenarnya pertanyaan yang agak gimana ya kalau ditanya ya. Kalau nama dulu deh, ini kan startup sebelumnya punya Mas Aryo aja namanya sangat mau ujian banget gitu, tanda kutip ya, audio gitu kan. Terus bikin, ya kalau kita ngomongin tadi kalau komparasinya sama Patreon gitu kan, kenapa akhirnya memilih nama yang lokal banget gitu akhirnya?
Ya kita mikir cari yang at least kita mulai di Indonesia dulu. Masalahnya di Indonesia dulu. Emang nggak ada waktu itu sih mikirnya ya udah coba aja dulu kita cari yang berhubungan dengan karya, cari kata-kata yang di seputar karya yang domainnya masih label.com-nya juga. Jadi ada pengaruh itu juga. Nah, ya karya, karsa ya kan secara kasar bisa kita artikan sebagai ya bekerja untuk dari karya gitu. Oke. Gitu. Dari situ ya ternyata ya. Iya. Nah, tapi apa sih yang bikin ini kreator apapun itu bentuknya ya bisa menghasilkan uang lewat internet. Tapi kenapa menurut Mas Aryo pada saat karya karsa akhirnya diputuskan untuk ada gitu? Ini perlu ada nih ruang buat para kreator ini untuk punya tempat mereka pooling monetisasi gitu, menempatkan lewat sini loh monetisasinya, nggak usah jalan sendiri di platform masing-masing, walaupun tiap platform mungkin buat yang punya karyanya di blog mungkin ya blog udah bisa menghasilkan, YouTube juga bisa menghasilkan. Nah, apa yang memutuskan untuk lewat sini aja loh, ini kita menyediakan sesuatu yang bisa ngasih cuan gitu. Mungkin timing juga sih. Jadi pas kita mulai itu relatif baru mulai GoPay dan OVO itu dipakai untuk transaksi online. Tadinya kan VA transfer, tukar kredit segala macem. Nah kita lihat tipping point-nya di e-wallet, karena yang masuk ke e-wallet itu adalah disposable spending kan biasanya. Nah kalau orang mau bayar pakai GoPay, OVO itu ya, dan dihubungkan dengan sesuatu dengan karya yang bisa dipublish, ya itu jadi kesempatan. Nah kita lihat kayaknya belum ada bikin ya, coba dulu deh. Kita coba, ya yang namanya startup kan sebaiknya kita pakai ada risetnya. Salah satu risetnya adalah bikin MVP itu kan, minimum viable product. Kita buat di Juni 2019, gue inget. Kita mau bikin karya karsa, konsepnya ini, kalau kalian suka konsepnya kasih kita duit dong. Sekalian ngetes pembayaran pakai GoPay online. Terus ternyata banyak yang bayar gitu. Jadi dari suruh pengunjung ke web kita waktu itu, 7% ngeluarin duit buat kita gitu. Dan nggak dapat apa-apa gitu. Sebagian dapat kaos gitu, kita kasih. Tergantung level donasinya. Tapi, ini works. Jadi kita iterasi terus sampai sekarang. Oh, oke. Jadi sebenarnya ada conviction, tapi ya sisanya memang iterasi sih. Oh, oke. Nah, tapi dari awal gitu kan tadi ide awalnya Mas Aryo bikin platform itu mau mengakomodasi musisi supaya punya celah penghasilan lain dari internet gitu kan. Terus akhirnya berkembang tadi seperti Mas Aryo udah cerita, sekarang justru malah jadi tempat buat orang-orang yang punya karya cerita bersambung gitu kan. Nah, itu di awal emang udah bermunculan mereka-mereka yang pembuat cerita atau justru ada kreator-kreator dari berbagai vertikal gitu? Sampai sekarang pun di karya karsa sebenarnya kita ada 15 kategori kreator. Dari komikus, desainer, podcaster juga ada sebenarnya. Dan kita coba semuanya sih basically, karena awalnya kita mikir ya udah ada platform, intinya kalau punya karya taruh di karya dikasih paywall lah gitu, udah gitu. Coba aja nanti kita lihat, kita pelajarin orang pakainya sering atau enggak, bayar berapa, keluhannya apa. Jadi yang banyak hal yang kita pelajarin sambil jalan juga sebenarnya. Memang akhirnya kita memutuskan lebih fokus ke penulis itu baru di tahun 2022 malah. Pas COVID kan? Ya. COVID agak-agak mau kelar ya gitu ya? Iya, kita launch berapa bulan kemudian COVID. Oke. Dan sekarang malah jumlahnya paling mendominasi ya? Ya, paling enggak 70% kreator kita penulis. Karena ya gitu, ngegulung kan begitu ada penulis, lihat ada penulis lain mulai dapat duit, dia nyoba juga. Jadi ya organik pertumbuhannya. Oke. Tapi ngomongin tadi Mas Aryo sempat bilang podcaster gitu ya, beberapa tahun lalu tuh ya kita sempat ada diskusi lah ya, diskusi online gitu, dan melibatkan salah satu podcaster yang sukses memonetisasi kontennya lewat karya karsa. Ada Putu dulu namanya ya, Hydran Podcast dia, dan salah kontennya itu sukses membuat dia dapat pemasukan dari karya karsa,
ya sampai cukup menghidupi setidaknya untuk dia memproduksi podcast dan beli alat komunikasi kayak gitu-gitu ya. Dan ini jadi salah satu indikasi yang menarik banget Gizmo Friends, karena bahkan sampai kampanye Karya Karsa aja mau gajian bulanan dari Karya Karsa, kan? Itu kapan sih tercetus akhirnya wah kita udah berani nih kalau kreator masuk ke kita Karya Karsa gitu ya, impact-nya bisa berbuah ke tanda kutipnya ya gajian bulanan. Iya. Di awal-awal gue inget ini masih awal 2020, kita masih bisa bikin tatap muka. Waktu itu kita bikin acara, ada kreator yang udah dapet 7 juta dalam sebulan. Dan itu komikus. Dia jual komik di lewat Karya Karsa. Jadi yang kita lihat loh, ini lumayan rutin nih, ya udah kita fokus situ. Gajian as in term bukan terus bulanan dapat gaji rutin, tapi lu bisa dapat uang loh gitu. Jadi kita memang ngambil istilah itu supaya orang bisa paham bahwa yo dapat duit gitu. Dan waktu itu transfer penghasilan kreator masih manual juga, jadi tiap akhir bulan gue yang transferin satu-satu gitu. Lama-lama kita bikin sistem orang bisa narik sendiri penghasilannya. Tapi awalnya emang kayak gajian tiap bulan dapat transferan dari gue gitu. Wah ini setelah era COVID gitu, atau bahkan di era-era COVID juga udah mulai ada meskipun belum masif ya, layanan fans supported atau penyuka sebuah konten itu mendukung kreatornya itu kan mulai makin banyak gitu ya. Kalau sekarang mungkin Gizmo Friends akrabnya sama YouTube membership gitu ya. Terus tapi sebelum dari itu kan banyak banget, ada ya mungkin yang terkenal di Indonesia juga ada Saweria gitu ya. Terus ada beberapa layanan dari luar yang membuat fans dari artisnya atau kreatornya itu bisa mendapat dukungan dari ya orang-orang yang menyukai karyanya gitu kan muncul di situ gitu. Nih, apakah kemunculan platform dan layanan-layanan kayak dari raksasa kayak YouTube gitu jadi ini nggak sih, jadi barrier nggak buat Karya Karsa seiring perkembangannya sekarang? Kayaknya sih di satu sisi of course kalau kita mau ambisius harusnya pengennya semua jenis kreator itu semua pakai Karya Karsa. Kita pengen ambisiusnya seperti itu. Tapi kenyataannya pasti ada use case yang lebih cocok sama use case yang tidak lebih cocok gitu. Kalau misalnya YouTuber yang native-nya di YouTube dan tinggal nyalain tombol dia bisa monetize, ada membership, ya tentunya lebih gampang lewat YouTube. Walaupun menurut kita ya jadi dia ada vendor lock-in kan, dia jadi tergantung sama YouTube. Dan sampai sekarang pun misalnya YouTuber mau jual konten premium taruh di Karya Karsa ya bisa aja, masih bisa. Ya, tinggal dibikin unlisted terus videonya ditaruh di belakang paywall Karya Karsa, selesai gitu. Jadi tidak merepotkan. Tapi kalau mau dilihat secara makro ya ini sebenarnya buat kita ngebantu bahwa meyakinkan orang, dan waktu itu pas cari investor juga bahwa ini industri ekonomi kreator itu tumbuh. Karena yang tadinya cuma kita doang yang ngomongin ekonomi kreator, ini jadi banyak sampai yang raksasa juga melakukan membuat fitur-fitur yang berupa monetisasi langsung ke fans ketimbang yang model pakai iklan dan segala macam gitu. Jadi makin banyak yang pihak yang melihat potensinya kreator ekonomi itu, ya tentunya makin baik buat industrinya juga gitu. Ini Mas, ini agak geser sedikit dari ini ya, dari pemetaan bagaimana kreator monetisasi kontennya gitu. Sempat ada, tapi tolong dikoreksi juga kalau keliru ya. Ini beredar lah di komen-komen warganet gitu ya. Wah, Karya Karsa kok jadi begini gitu, alias ya sempat jadi ruang tanda kutip buat memasarkan salah satunya konten-konten dewasa gitu. Nah itu apakah benar terjadi atau itu wah enggak, itu ulah sebagian warganet haters tanda kutip aja gitu? Lebih ke ini sih, tiap hari kita ada 1000 konten baru at least. Nggak mungkin kita liatin satu-satu.
prinsip kita nomor satu dari awal adalah kreator harus bertanggung jawab. Nomor satu itu terhadap kontennya sendiri. Karena kita menjadi platform untuk memonetisasi. Kita bukan bertanggung atas konten karena hakinya konten itu milik kreator. Kalau ada yang kreator seperti itu ya tentunya di luar tanggung jawab kita. Cuma kita bilang nggak boleh dong kayak gini karena kita di Indonesia gitu. Gue nggak menentang konten seperti itu ya, tapi hukum yang nggak boleh. Kalau sampai kenapa-kenapa ya kan gue yang di penjara bukan kreatornya gitu. Oh gitu ya? Hukumnya tuh gitu kan, ya? Pengedar. Oh, oke. Jadi sebenarnya hukumannya berat di pengedarnya. Kalau kita cuma ngomongin sisi hukumnya ya, walaupun ada kasusnya di mana yang pembuatnya juga masuk penjara itu nggak konsisten lah penerapan hukumnya. Tapi kalau kita cuma bicara hukum, yang pengedarnya juga bisa kena, dia yang bisa. Yeah. Anyway. Kita anggap kreator itu harus bertanggung jawab. Tapi kita juga melakukan ini udah fitur standar untuk aplikasi yang hadir di Google Play Store sama App Store. Bisa melaporkan. Yes. Ada konten yang dianggap melanggar atau keberatan atau apa bisa dilaporkan ke kita. Terus layer terakhir ya kita juga melakukan pengecekan manual. Tapi ya kan nggak bisa semuanya kita cekin manual gitu. Kita kurangin juga lah gitu secara dampaknya karena memang buat kita kayaknya nggak baik ada konten seperti itu di Karya Karsa gitu. Dan ada konten yang sebenarnya nggak melanggar hukum tapi takutnya reputasi di Karya Karsa itu jadi terimbas gitu. Jadi sebenarnya kita juga berhati-hati di situ karena ya lagi-lagi bukan kita menentang kontennya, tapi kita lihat kasus OnlyFans. OnlyFans itu awalnya ya bukan platform bokep. I'll just say the word. Cuma mayoritas kreatornya seperti itu. Akhirnya ya identitas yang terafiliasi dengan platformnya seperti itu. Yaitu pilihan mereka, which is fine. Cuma jadinya kreator yang tidak suka konten seperti itu nggak mau bergabung ke OnlyFans kan. Jadi makanya mereka double down. Sementara kita merasa bahwa ragam kreator di Indonesia itu ya jauh lebih banyak dari itu gitu. Udahlah nggak boleh. Terus sebenarnya potensi kreator itu masih banyak gitu. Jenis karya, jenis tulisan, misalnya kita ngomong cerita kan formatnya nggak cuma cerita aja, nggak cuma teks, bisa audio, bisa visual, bisa komik dan seterusnya gitu. Bisa foto essay gitu sih. Gitu. Bukan pembelaan sih, tapi ya kenyataannya adalah ya emang di satu sisi kita dikontrol ya regulasi yang udah ada, di sisi lain karya juga nggak bisa kita cek satu-satu. Jadi kalau ada ya tolong kasih tahu. Tapi kenapa nggak memperlakukan sistem misalnya kayak age restricted gitu kan? Jadi memang disaring berdasarkan penggunanya. Sebenarnya ada. Jadi ada namanya peringatan dewasa. Jadi ada adult flag bisa dinyalain. Jadi karyanya kalau dianggap karya dewasa selama tidak melanggar regulasi tadi itu bisa dikasih flag dewasa. Jadi yang kalau ngebuka itu ada peringatan dulu gitu. Tapi kan itu sukarela dari kreatornya juga ya, menyalakan si penanda itu. Nah kadang-kadang kita melakukan kontrol juga ini. Oh ini pantasnya dinyalain flagnya, dia nggak nyalain ya, udah kita nyalain deh gitu. Cuma ya dengan jutaan konten yang kita udah di Karya Karsa ya agak sulit untuk kita menjangkau semuanya. Jadi kita juga mengandalkan satu, memang ada laporan dari pembaca, sama ya kreatornya sendiri juga harus bertanggung jawab. Kalau tidak bertanggung jawab terus ketahuan ya mau nggak mau kita ban gitu. Oke, tapi secara skema sekarang paling banyak itu apakah memang masih penulis cerita bersambung atau udah ada vertikal lain yang bertumbuhan? Kita lihat ada pertumbuhan di konten edukasi, dan itu edukasi itu agak lebar ya, dari course sampai yang jual-jual template Google Sheet gitu-gitu itu ada. Itu tumbuh. Tapi tetap 60-70% penulis kita itu kontribusi
bisa sampai 80% pemasukan kita. Jadi ya udah kita fokusin di situ dulu gitu. Yang 20% itu kita dengerin nih kira-kira mereka bisa tumbuh seberapa jauh. Cuma permasalahannya gini, nggak banyak konten yang punya sifat seperti cerita bersambung. Belinya murah, 3.000 sampai 5.000 sampai 10.000. Ada kontennya per minggu ada. Orang bisa loyal sama penulis atau sama karakternya atau sama ceritanya gitu. Jadi itu yang bikin bisnisnya berputar gitu di situ. Sifat-sifat ini belum tentu ada di jenis karya lain. Oke. Ini cerita bersambung ini mirip nggak sih sama, kan sekarang juga lagi ini ya, tren microdrama gitu. Itu satu irisan nggak sih Mas audiensnya? Almost exactly the same. Jadi perilaku, kesukaan cerita, kesukarelaan membayar itu hampir sama. Tinggal mereka pengen lebih suka membaca atau menonton video. Jadi kita istilahnya itu snack size konten. Nah, tapi makanya kita juga bikin microdrama. Dan ininya juga bagus respon pasarnya. Gimana, sorry? Respon pasarnya ke microdrama di Karya Karsa oke juga atau? Biasa aja. Jadi kita launch microdrama, kita udah bikin 2 produk. Format microdrama itu adaptasi dari cerita di Karya Karsa. Kita launch di 2024, jauh sebelum orang lain. Cuma kita masih melihat bahwa kita perlu belajar banyak soal microdrama. Kedua, untuk mengkonversikan pembaca menjadi penonton itu masih tidak straightforward gitu. Jadi kalau udah baca, udah pasti nonton itu belum tentu. Itu masih belajar lah kita di situ. Tapi justru menarik Mas, di sini ketika orang bilang, wah orang Indonesia nggak suka baca kayak episode aja males gitu ya. Tapi nyatanya di Karya Karsa justru terbanyak adalah audiens yang suka baca ya sebenarnya. Iya. Menurut kami kita udah memecah 2 mitos. Satu, orang Indonesia nggak senang baca. Kedua, orang Indonesia nggak mau bayar untuk konten. Nyatanya orang Indonesia senang baca dan mau bayar di Karya Karsa. Masalah scale atau enggak, atau konten atau seperti apa ya itu urusan lain ya gitu. Itu beda urusan. Cuma rasanya itu mitos aja udah. Karena contoh gini, toko buku seperti Gramedia segede itu, se-Indonesia tebak ada berapa? Wah, sekarang nggak tahu deh berapa. Makin berkurang saya jumlahnya pasti ya. Nggak nyampe 200 se-Indonesia. Toko buku aja se-Indonesia itu 60 ribuan. 60 ribu jumlahnya se-Indonesia. Jadi ya salah satu yang bikin orang Indonesia malas baca ya akses bukunya juga susah gitu. Mungkin kita tinggal di Jakarta atau di daerah di Pulau Jawa, apa-apa kayaknya semua ada gitu. Begitu keluar Jawa, ya semua pakai handphone. Kita pas awal-awal kita waktu itu belum implement pembayaran lewat Play Store, App Store ya. Jadi kita dengar dari pembaca, dia cuma bisa bayar Karya Karsa itu ke Alfamart. Sementara Alfamart itu jaraknya 10 kilo dari rumah dia gitu. Jadi tiap mau bayar, dia pergi dulu ke Alfamart bayar gitu. Akses seperti itu. Jadi bahkan kalau punya akses ke membaca lewat handphone, bayarnya belum tentu bisa gitu. Nah sekarang sih udah gampang lewat handphone, tinggal klik selesai gitu. Tapi pembaca kita aja itu 42% itu luar Jawa. Dan itu masih di daerah kota-kota besarnya di luar Jawa ya. Tapi ya itu kasih gambaran bahwa sebenarnya demand membaca itu besar, demand membayar itu besar, tapi memang aksesnya itu susah gitu. Jangan-jangan itu yang mempengaruhi mitos bahwa orang Indonesia nggak senang baca, penjualan buku cuma segini lah. Dilihat nggak supply chain-nya seperti apa gitu misalnya, diskusinya seperti apa gitu. Oke, tapi akhirnya menemukan ruang buat para pembaca yang menyukai cerita bersambung tuh ada monetisasi, strategi marketing sendiri nggak sih yang dilakukan sama Karya Karsa? Oh iya, kita karena sekarang banyaknya orang yang submit cerita bersambung gitu, kayaknya kita arahin buat
marketingin karya karsanya ke calon-calon pembacanya? Ada gitunya apa emang organik aja udah muncul sendiri gitu? Kurang lebih organik, jadi kita lihat datanya terus di tahun 2022 itu kita lihat loh kok yang penulis tumbuhnya lumayan ya. Coba deh kita bikin konten yang buat penulis misalnya. Kita awal-awal itu banyak pakai konten marketing soalnya. Belum ada modal banyak di konten marketing kayak terus. Nah, lewat apa tuh Mas? lewat IG. Banyak lewat IG, IG, Twitter ya, banyak kan IG sih. Terus konsisten nih penulis. Terus kita pelajarin penulisnya, penulis cerita bersambung. Mereka rata-rata punya tulisan di platform lain, diterusin di Karya Karsa tapi berbayar gitu. Ya udah model itu yang kita coba ajarin. Kita bikin seminar, kita bikin workshop, kita bikin konten edukasi caranya untuk bisa bikin tulisan di Karya Karsa, sampai pemasaran penulisannya gitu. Ya sampai sesimpel udah tulisannya coba dijual aja ketengan per bab di Karya Karsa gitu. Jadi pas datanya mendukung ya kita double down dan ya sampai sekarang. Total sekarang udah ada berapa penulis sebenarnya? Penulis mungkin hampir 300.000. 300.000. Iya. Genre majority apa Mas? Genre romance. Romance ya. Romance dulu, nanti baru agak di bawah, jauh di bawah tuh horor. Horor tuh populer. Jadi benar-benar ini ya, mirroring banget penyuka microdrama ya. Iya. Rentang usia juga sama, berarti? Iya, 1834. 1834. Gendernya apakah banyak? Kebanyakan perempuan. 62% perempuan. Kreatornya juga sama ya, kayaknya kreator juga banyak-banyakan perempuan ya? Betul. Romance yang bagus-bagus biasanya penulisnya perempuan. Nah, tapi kan Mas Aryo juga bilang tadi ada 15 kategori di Karya Karsa gitu ya. Nah, 14 kategori sisanya ini ada upaya nggak sih untuk ditingkatkan juga orang-orang yang punya interest atau bahkan karya-karya yang sebenarnya potensial di bidang itu supaya dapat exposure yang sama dengan para penulis-penulis ini gitu? Iya, kita dalam perjalanan kita sekian tahun ini kita udah coba angkat yang kategori-kategori lain, tapi scale-nya nggak ada yang mendekati penulis ini. Ya faktornya ada macam-macam. Frekuensi berkaryanya nggak bisa seperti penulis. Penulis bisa ngeluarin 1 bab per minggu itu gampang gitu, relatif gampang. Dibandingkan komikus, komik itu susah. Komik bagus itu susah. Komik yang bagus itu akhirnya udah masalah logistik, nggak bisa satu orang ngerjain semuanya. Gitu. Pipeline ya, pipeline-nya nggak masuk. Harus ada yang bikin cerita, terpisah dari yang gambar, yang coloring beda. Gitu. At least 5 orang lah kalau komik yang bagus. Nah, yang kalau komikus yang sendirian ini ya sorry to say mungkin ada yang kelewat gitu sehingga dia nggak bisa ngebangun audience gitu. Memang faktornya seperti itu. Wong komik yang udah lengkap timnya aja belum tentu laku di sini gitu. Sayangnya seperti itu. Kenyataan pasarnya seperti itu. Jadi untuk podcaster pun kita lihat ada yang konsisten sukses, dia jual konten di Karya Karsa itu juga cerita bersambung. Bukan konten diskusi kontemporer seperti kita gini gitu. Terus jadi yang bikin orang nagih itu cerita sih, yang bikin orang mau bayar itu. Dan keberlanjutan ceritanya gitu ya. Oke. Jadi kuncinya sih IP sebenarnya. IP. Kalau orang udah suka sama IP-nya, mau bayar berapa aja. Misalnya senang Star Wars sudah pasti udah nonton Mandalorian dan Grogu kan. Berapapun, kok bisa pertama gue tonton deh gitu. Kok bisa IMAX. Ya udah seperti itu. Jadi buat kita visible banget di Indonesia itu ada UMKM IP. Karena penulis Indonesia itu statusnya udah UMKM. Pemasukannya udah bisa jutaan, ratusan miliaran sebenarnya. Per tahun? Per tahun ya. Kalau per bulan sih gitu. Per bulan kayaknya gila banget. Ratusan per bulan tuh ada yang dapat lah gitu. Ada. Nah jadi levelnya udah bisa seperti bisnis. Sebenarnya dia beroperasi ya dia menulis aja, dia nggak perlu udah nggak perlu apa-apa lagi kan. Dia paling perlu laptop. Bahkan ada yang nulisnya di handphone langsung gitu. Jadi memang sudah bisa jadi small business. Nah nextnya itu yang bikin buat kita itu yang jadi penting. Kita udah solve bahwa penulis itu bisa menjual karya di Karya Karsa, ada penghasilan secara berkesinambungan. Nextnya apa? Makanya kita bikin
eksperimen ke microdrama. Berapa tahun lalu kita partneran sama Noise supaya karya bisa diadaptasi jadi audiobook, didiskusin di Noise juga. Nah itu ada 10 judul kalau nggak salah. Terus kita secara aktif kita pitching cerita ke PH dan OTT. Ini ada cerita yang baru, mau jadi film nggak, mau jadi series nggak? Karena buat kita supaya penulisnya itu kayaknya berkesinambungan, IP-nya umurnya juga harus panjang. Gitu. Nah ini apa? Kreatornya jelas gitu ya, penulis dengan rentang umur yang ada di situ, gitu kan. Ada regenerasi udah mulai berjalan, regenerasi masuk ke sekarang kan ya mungkin banyaknya Gen Z milenial akhir kali ya? Atau enggak juga? Enggak juga, campur kok. Milenial awal juga banyak gitu. Jadi ya ibu-ibu anak 1, anak 2 gitu banyak juga gitu. Karena sepraktis itu ya? Pembacanya juga banyak yang itu gitu. Jadi misalnya contoh nih, salah satu fitur yang kita belum sempat buatin tapi udah jadi request. Boleh dong bikin fitur di mana ceritanya itu bisa didengerin, jadi text to speech gitu. Karena bisa sambil ngomong anak atau sambil nyetrika gitu. Jadi itu salah satu gambaran dari konsumennya kita seperti itu gitu. Jadi mungkin nggak se-Gen Z banget lah gitu. Nah kalau regenerasi kita lihat sih ada. Tinggal kita lihat bagaimana caranya mereka ini bisa belajar jadi penulis yang bisa menghasilkan juga kayak yang sebelum-sebelumnya gitu. Soal regenerasi ini juga belum sesuatu yang kita pikirin secara spesifik karena ya kita juga masih yang ini apalagi yang bisa kita bikin. Nah, tapi itu biar organik aja. Iya juga sih. Tapi sekarang gini, maksudnya orang membuat cerita, apalagi udah era AI gitu ya. Dengan mudahnya gitu. Selain mereka-mereka yang memang punya kemampuan penulisan, gitu kan. Nah, di karya-karya sendiri memfilter itu nggak sih? Atau ya udah lu mau ngambil dari AI, mau bikin original, silakan. Nanti biar pasar aja sendiri yang menentukan interestnya gitu. Saat ini kita masih belum memberlakukan batasan apapun terhadap konten yang di-generate oleh AI. Karena satu, penulis-penulis ini banyak yang jago menulis tapi bikin cover bukunya belum tentu bisa. Jadi banyak yang akhirnya pakai tools AI untuk bikin cover bukunya supaya menjual lah gitu. Jadi nggak it's a tool, kita nggak bisa tahan. Yang bisa kita tahan adalah keterlibatan manusianya. Jadi kalau tetap mau upload di Karya Karsa ya tetap harus ada manusia yang mengupload kan, AI. Terus kita lihat pembaca sendiri peka kok ke karya yang hasil AI yang masih mentah lah gitu. Kan ada misalnya dia udah ngegodok AI-nya udah dalam banget supaya bisa mengeluarkan tulisan yang mendekati manusia, itu ada yang seperti itu. Nah itu gue udah nggak tahu lah gitu. Tapi ada juga yang kelihatan banget nih dari covernya AI banget, dari tulisannya juga AI banget ya. Nggak ada yang mau bayar. Nggak menarik. Tersaring secara ini ya, natural juga ya. Secara pasar tersaring karena pembaca sih, kalau pembaca ya, bukan kreatornya ya, pembaca kayaknya nggak terlalu mendiskriminasi antara ini ya atau enggak, tapi bagus atau enggak. Dan nyatanya kalau untuk tulisan fiksi ya belum bagus gitu. Ngapain bayar gitu. Terus selain itu ya kita lagi pelan-pelan bikin program verifikasi. Jadi yang kita verify sebagai emang kreator manusia, kita kasih centang biru. Gitu. Jadi prinsip kita bukan soal anti AI tapi pro kreator. Nah, kreatornya mau pakai apa ya terserah dia, tapi ya harus dia sendiri yang upload ke Karya Karsa anyway gitu. Nah, ini kalau ngomongin platform gitu ya. Sekarang mungkin trennya orang ya udah rela subscribe YouTube membership gitu kan. Terus di Instagram juga ada. Ke Karya Karsa udah banyak banget jumlahnya, dan kalau dilihat mungkin Mas Ari juga bisa koreksi pastinya. Ini mereka tertarik karena mereka cukup membayar jumlah yang murah dalam tanda kutip, dan si kreator ini mendapatkan keuntungan dari kuantitasnya. Karena kalau dari satu fans mungkin nggak akan jadi apa-apa, tapi kalau ketika itu misalnya 5.000 mungkin biasa aja, tapi begitu ada 1.000 orang ngasih dia
5.000 gitu kan, udah jadi 5 juta gitu kan, udah lain cerita gitu kan. Nah, tren berikutnya apa sih Mas setelah orang, apakah ini masih akan bertahan sampai berapa tahun lagi, atau ini kayaknya ada upcoming yang bakal seru nih? Model monetisasi ya. Yes. Gue sendiri lagi mencoba membayangkan ketika antar muka manusia dengan komputer itu udah lebih banyak AI-nya ketimbang sekarang kan sebenarnya layar yang kita pilih kita mau pakai aplikasi apa. Kalau aplikasi yang di depan itu bukan browser tapi langsung AI, nah orang membacanya seperti apa? Di baliknya sebenarnya model monetisasi masih sama gitu, mau subscription atau pay as you go. Kita sih mendukung pay as you go ya, tetap gitu. Kalau subscription ini nanti jadi kayak musisi-musisi di Spotify, dia cuma dapat receh, udah dapat 1 juta stream, dapatnya $5 gitu. Model seperti itu menurut gue nggak fair. Makanya kita modelnya pay as you go gitu. Jadi kalau secara dinamika model ekonominya sih secara kayaknya nggak akan banyak berubah. Yang berubah akan antar mukanya sih. Tinggal mau baca lewat aplikasi atau calling lewat ChatGPT. Cerita yang terbaru apa, ada sebayarnya lewat ChatGPT juga misalnya gitu. Ya infrastruktur belakangnya kan sama aja. Jadi ya kurang lebih kalau model ya gitulah ya. Cuma visualnya aja mungkin yang akan beda. Kita masuk ke segmen akhir nih, Gizmo Friends. Rapid fire question, di mana Mas Aryo harus menjawab secara cepat pertanyaan yang dilontarkan. Bukan iya atau tidak ya, tapi jawab cepat aja. Teknologi yang menurut seorang Aryo Tamat mengubah industri kreator banget. Payment gateway ya? Payment gateway. Platform favorit Mas Aryo saat ini? Apapun. Threads. Tiap hari buka. Aktif banget lagi. LinkedIn bukan ya? LinkedIn? Enggak. Dan sering ada postingan-postingan unik. Kalau kucing tuh jujur, LinkedIn isinya banyak performatif. Tools AI yang paling sering dipakai? Banyak. Sekarang secara bisnis banyak pakai ChatGPT bisnis karena kita banyak coba lagi mengolah karya untuk jadi skrip pakai ChatGPT. Terus pakai Seedance. Seedance itu kita bikin untuk promo konten. Ya. Next startup Indonesia yang potensial apa sih? Next startup Indonesia potensial apapun ya. Apapun. Yang bisa menjual sesuatu tidak hanya di Indonesia, apapun itu. Belum ada ininya ya? Sekarang belum ada berarti ya? Gue lihat tahu meeting.ai nggak? Ya, itu seperti itu harusnya menarik. Cuma itu blue ocean, banyak pesaing lah. Tapi startup dengan pola pikir seperti itu yang harusnya bisa berkembang di Indonesia karena mereka ngambil ekspertisnya kita kan udah ada. Teknologi bisa ngambil dari mana aja. Ya, distribusi aja gitu. Distribusinya jangan mikirin Indonesia besar, kita gede di Indonesia dulu baru keluar. Udah pemikiran seperti itu kayaknya udah usang gitu. Mending sekalian go internasional karena yang di Silicon Valley pun mikirnya seperti itu, langsung go internasional aja gitu. Di sini kenapa enggak itu? Kita bisa bersaing di cost di sini. Semua bisa lebih murah gitu. Sehingga perjalanan menjadi perusahaan yang secara finansial sehat itu pun lebih pendek daripada Silicon Valley. Lu harus raise $5 juta untuk hire 3 orang. Ya, jadi potensial banget di situ. Terakhir, satu kreator yang sekarang masih biasa aja, tapi punya prediksi ini, ini sih under the radar sekarang, tapi besok dia bisa jadi luar biasa. Siapa? Ada penulis horor namanya Dioseta. Sebenarnya dia udah cukup besar di kalangan fansnya, tapi belum sampai jadi household name lah. Ya, tapi berapa tahun ke depan kita lihat lah. Karena tulisan dia udah mulai di option sama PH untuk jadi film. Jadi kita tinggal tunggu waktu aja.
Kita lihat ya nanti Gizmo Friends apakah benar prediksi Mas Aryo. Dan terakhir nih, kalau Gizmo Friends punya karya dan mau explore karyanya, mau masuk ke karya karsa atau sekedar pengen ngobrol-ngobrol soal monetisasi konten gitu, itu bisa kemana Mas? Bisa, jadi kalau mau jadi kreator karya karsa, tinggal daftar, terus nanti ada grup Telegram kreator, itu kreator-kreator pada ngobrol di situ, itu rame. Oke, dan hidup ya, Hidup. di komunitasnya, jadi di Indonesia lewat Telegram. Silakan visit aja langsung ke page-nya Karya Karsa berarti ya. Ya, kalau jadi mau. kalau memang niat jadi kreator, daftar jadi kreator, nanti baru bisa dapat linknya. Kalau enggak ya udah, nimbrung aja di IG-nya Karya Karsa, rame kok. Oke, kalau gitu. Pastikan juga subscribe ke channel YouTube Gizmologi kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini. Tombolnya di mana? Ada tombol di bawah. Gizmo Talk tayang setiap minggu, tungguin aja pokoknya. Bakal ada seminggu sekali, entah itu di hari Senin atau hari-hari lain ya. Tapi biasanya Senin kok Gizmo Friends. Dan pantau kita juga di media sosial lain seperti di Instagram di @gizmologi dan gizmotalk.id, TikTok juga ada @gizmologi, dan visit juga web kita di gizmologi.id. Oke, kalau gitu sekian dulu obrolan seru kali ini. Sampai jumpa di obrolan seru menarik lainnya. Gue Dipta pamit, Mas Aryo pamit. See you next episode. Bye Thank you. guys.